Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan kembali kita lanjutkan ulasan di sore hari ini, pemirsa bersama dengan Bapak Paningotan Julio, Senior Fund Manager dari Pacific Capital Investment. Pak Paningotan masih bersama kami ya? Ya, Oke masih. Pak, ini ada pertanyaan berikutnya dari, penanyanya tidak menuliskan nama ini. Bertanya Mhm. seputar MDKA atau Merdeka Cooper sudah punya di 1615. Bagaimana kemudian rekomendasinya untuk MDKA? 1615. Wah, Ya. dengan posisi sekarang udah 1770, sorry Pak. oh 1770. Ya, 1770. Untuk Ya support dengan dan resisten. ah, eh, untuk MDKA kalau kita lihat di sekarang kan dia sudah berada di level 1770. Wah, berarti di harga sekarang baru beli mungkin ini ya. Iya, mungkin baru masuk ini sepertinya. Betul, betul. Ya secara teknikal nggak ada yang salah sih, dia secara overall sih masih dalam tren yang bullish dengan resisten yang akan diuji di level 1830 dan support di 1725 gitu ya. Dan kalau kita lihat harga emas yang ini triggernya ya walaupun sudah nggak tinggi kemarin tapi masih relatif level yang cukup bagus lah gitu ya. Karena uncertainty yang cukup besar di sekarang, emas kemudian memang harganya jadi memang signifikan sih. Tapi kalau saya rasa ke depannya kalau misalnya pandemi sudah relatif selesai, mungkin harga emas akan cenderung relatif stabil bahkan turun sih gitu ya, karena kan itu kan safe haven sekarang gitu ya. Oke, ini related dengan pergerakan safe haven, salah satunya emas. Kemudian untuk Betul. tadi yang sudah bertanya, terlihat support terdekat di 1725, kemudian 1830 masih diperkirakan bisa ditembus untuk MDKA. Sementara dari sektor komoditasnya sendiri, Pak Paningotan, Ya. tadi Anda sempat menyebutkan komoditas sepertinya sudah mulai cukup terlihat begitu ya, terutama di akhir-akhir pekan, di pekan ini. Ini apakah kemudian memang ada faktor-faktor apa sebetulnya memang akhirnya membuat Ya. komoditas akhirnya bisa bergerak dan mencuat akhirnya? Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya ini didorong oleh sentimen dari Cina yang let's say sudah mulai recover. Nah, di dalam proses recovery dia kan kemudian membutuhkan bahan baku ya. Jadi dia membuka kembali keran importnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti itu. Nah, akibatnya kalau kita lihat memang hal ini mendorong kenaikan dari berbagai harga komoditas ya, gitu ya. Apalagi memang kalau kita juga tadi PMI juga hasilnya above expectation ya dari Cina tadi di pagi ya, gitu. Jadi ini juga kemudian menjadi penyebab sentimen bahwa Cina masih akan melanjutkan kebijakan impor bahan baku seperti itu. Oke, recovery China begitu ternyata cukup menjadi motor utama dari sektor komoditas. Tapi adakah topik dari sektor komoditas sendiri, Pak Paningotan, mungkin bisa diperhatikan oleh para pemirsa? Iya, ini kebanyakan udah pada naiknya kenceng sih. Sudah terlihat begitu ya? Iya, jadi Oke. memang orang kan lebih cepat memang ekspektasinya juga. Jadi memang kadang-kadang kan kalau kayak di saham ini kan ekspektasinya tinggi langsung naik gitu. Oke, jadi memang akhirnya bisa dilihat saja apa kemudian yang memang cukup menarik di tengah kondisi saat ini untuk sektor komoditas dan kita harapkan memang motornya masih bisa terus berjalan untuk mendukung sektor ini. Kemudian ini kita beralih dari sektor komoditas, Pak Paningotan, masih ada pertanyaan yang masuk ini cukup banyak. Langsung saja saya ke penanya berikutnya. Ini ada yang menanyakan saham-saham perbankan. Ternyata Pak Paningotan dari Stanley di Jakarta. Halo, selamat sore Stanley. Ingin menanyakan Bank BRI dan juga Bank BNI. Supportnya berapa? Adakah target penurunan di hari Senin depan? Ya. Untuk Bank BRI memang hari ini nggak gerak sih harganya ya di 3150 saja. Cenderung masih fase konsolidasi, walaupun memang kemarin dia sempat rebound dari area supportnya di level 3010, tapi dia gagal juga nembus ke atas resisten di level 3230. Jadi memang kalau saya lihat sih cenderung dalam fase konsolidasi aja dulu sih gitu ya. Oke, konsolidasi arahnya lebih ke arah Bawah. turun atau gimana, Pak? Mungkin bisa saja untuk uji support dulu ya. Tadi baru kemudian rebound lagi naiknya. Kalau saya bilang sih buy on weakness saja sih. Misalnya kayak let's say dia sampai ke level tadi support mendekati area support, bisa spekulatif buy aja di daerah situ. Oke, sementara untuk BNI singkat saja. Ya, untuk Bank BNI kalau saya lihat hari ini cenderung turun tipis ya di 4640 ya. Dia ada support sebenarnya itu di level 4620 sih gitu ya. Jadi itu mungkin gap yang akan ditutup. Jadi kalaupun koreksi ya di
saya rasa koreksinya akan lebih cenderung menuju ke level 4.620 sebagai support sih. Gitu. Oke. Selama itu nggak break sih ya harusnya bisa jadi area pembelian malah gitu ya. Oke, siap. Itu bisa menjadi level acuan untuk Stanley di Jakarta, BBRI dan juga BBNI langsung dari Pak Paninggotan tadi. Dan itu menjadi pertanyaan terakhir kita yang kita ulas di hari ini. Pak Paninggotan, terima kasih banyak sudah bergabung Terima kasih bersama kami kembali. sore hari ini. Sehat Sama-sama, selalu ya terima kasih Pak. kembali. Kita jumpa di lain waktu. Siap, makasih Pak. Ya, pemirsa itu tadi perbincangan kami dalam IDX Second Session Closing. Semoga bisa menjadi tambahan informasi dan tentunya referensi untuk Anda. Saya Fajar Wayong, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.